Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah mensubscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan memulai pembacaan kita dengan sebuah tema yang sesungguhnya dia inginkan darimu, yang sesungguhnya dia inginkan dari kamu. Apa sih sebenarnya yang orang ini sesungguhnya inginkan dari kamu? Kita lihat dulu ya, bagaimana situasi hubungan kamu pada saat ini dengan orang ini. Ada situasi seperti apa? Oke, di sini ada situasi yang penuh dengan penyesalan. I regret the things I should done but never did. Ada penyesalan ya. Di sini mungkin saja ada penyesalan dari kamu atau dari dirinya dia. Ya, mungkin ada sesuatu yang sebenarnya pingin kamu lakukan tapi belum kamu lakukan sama hubungan ini, atau sebaliknya. Tapi di sini ada energi penyesalan, ada energi kecewa, ya. Oke, pada saat ini hubungan ini ya. Oke, dan di sini ada energi tersadarkan, awaken love. Jadi di sini ada sesuatu yang tersadarkan, ya. Jadi ada penyesalan dari suatu perasaan cinta yang mulai tersadarkan. Jadi mungkin sebelumnya dia belum mengerti, belum memahami, belum menyadari kalau sesungguhnya perasaan dia gimana ke kamu. Tapi sekarang mulai tersadarkan, mulai tercerahkan, mulai lebih bisa mengerti. Oke? Dan di sini seperti dia itu pingin mengungkapkan isi hatinya sama kamu, pingin mengucapkan isi hatinya sama kamu dan jujur terbuka. Ya, apa yang ada di dalam pikirannya. Artinya orang ini mungkin nyesel ya, sebelumnya banyak gak jujur sama kamu, banyak gak terbuka sama kamu, atau mungkin kurang menjaga kamu dan sebagainya. Ya. Dan di sini adalah ada sesuatu event atau ada suatu kejadian yang sangat fatal di sini. Ya, dan kejadian ini yang menjadi turn point di dalam hubungan kalian, yang membuat situasi seperti sekarang. Jadi ada sesuatu kejadian yang sangat-sangat penting atau fatal terhadap situasi ini. Ya, tapi kalau yang Sora lihat, kemungkinan besar kalau sudah ada yang namanya penyesalan, pasti sesuatu kejadian yang tidak menyenangkan atau kejadian yang kurang bagus ya. Entah mungkin ada kecewa yang diberi, adanya perselingkuhan yang terungkap, adanya kebohongan yang terungkap dan sebagainya ya. Tapi sesuatu yang sangat penting gitu loh ya. Sehingga ya, sekarang situasinya slow down. Ya, situasinya seperti sekarang pelan-pelan ya. Entah sekarang situasinya sedang stagnan, atau tadinya hubungan itu tetap going on tapi sekarang seperti hubungan itu pelan-pelan, mungkin bisa saja pelan-pelan menjauh atau pelan-pelan stagnan, itu juga bisa ya. Tapi di sini ada satu kejadian penting yang sampai terjadi. Mungkin ada satu keributan yang sangat penting, pembicaraan yang sangat penting ya. Sekarang orang ini itu sebenarnya adalah orang yang masih menjadi penggemar rahasia kamu. Artinya orang ini sekarang masih stalking kamu, masih memperhatikan kamu ya. Di balik situasi kalian yang mungkin sedang berjarak, berjauhan, tidak ada pergerakan gitu, atau pergerakannya minim banget, tapi ternyata dia masih ada sisi mengagumi dan memperhatikan kamu ya di sini, oke? Dan di sini dia mulai menyadari bahwa sama kamu itu banyak sekali kebahagiaan, like celebrations. Having you in my life is worth celebrating every day. Seperti banyak kebahagiaan, banyak happiness yang dia dapatkan. Jadi artinya orang ini mulai menyesali gara-gara satu kejadian kemarin itu, sekarang kehilangan seluruh kebahagiaan yang sudah pernah kamu berikan atau terjalin di antara kalian. Oke? Di sini kamu merasa mulai ada keraguan ya. Di sini ada seperti kamu atau dia atau kalian sama-sama mulai merasa mungkin dia bukan someone untuk aku. Mungkin dia bukan the one-nya. Karena situasi seperti ini sudah ada kejadian fatal kemarin yang ngebuat seperti ya mungkin aku bukan buat dia gitu loh ya. Mungkin ini kayak dengan kejadian kemarin membuka suatu tabir tertentu, itu membuat kamu mulai tersadar bahwa mungkin ini bukan, dia bukan buat aku gitu loh ya. Oke? See, fatal eventnya langsung kelihatan ya. There's
trees a crowd. Artinya apa? Ada kejadian penting tentang adanya terungkapnya sebuah situasi third party situation. Jadi artinya mungkin saja orang ini ada pilihan lain selain kamu, ada orang ketiga dalam hubungan ini, tapi di sini ada energi pengkhianatan yang jadi satu fatal event. Ada kejadian yang sangat fatal di sini. Kenapa? Karena bisa saja kepercayaan atau kesetiaan jadi sesuatu yang sangat jadi fokusnya kamu dan sangat-sangat berefek sama hubungan ini. Oke? Dan ada yang namanya kecemburuan. Ya, di sini semakin jelas kelihatan bahwa kekecewaan yang terjadi karena adanya kecemburuan karena kehadiran orang ketiga. Ya, kamu sudah terlanjur kecewa, kok dia hianatin kamu, gitu loh ya. Oke. Di satu sisi, ini membuat hubungan ini tuh jadinya love-hate relationship. Dibilang marah-marah, dibilang sedih-sedih, dibilang kecewa-kecewa, tapi di satu sisi dia juga masih punya perasaan sayang sama kamu. Kamu kesel sama dia, tapi kamu juga masih sayang sama dia. Dan begitu juga sebaliknya, gitu loh ya. Kalau Sora lihat di sini, hubungan kalian tuh kayak love-hate relationship pada saat ini. Oke? Tapi ini membuat kamu banyak sekali merasa kamu berantakan. Kamu kecewa, kamu terluka. Ya, damage ya, rusak gitu ya. Jiwa kamu tersakiti atas apa yang sudah dilakukan sama orang ini, gitu loh ya. Itu yang membuat kamu ngerasa kayak kecewa, gitu loh ya. Oke? Tapi orang ini ya mulai terpikir-pikir gitu loh ya, mulai merasa bahwa diri dia pun di satu sisi kamu terluka, kamu kecewa, dia pun terluka dan kecewa, damage dalam tanda kutip ya, rusak juga karena dia tidak tahu sekarang gitu loh. Dia itu arah tujuannya mau kemana hidup ini. Orang ini pun jadi ditinggalin kamu pun jadinya berantakan gitu loh teman-teman. Ya, kita lihat dulu siapa orang ini, ciri-cirinya. Siapa orang ini sebelum kita lanjutin cerita lebih lanjut lagi. Orang ini tuh pinter, ya, banyak sekali pemikiran, ya, orangnya pikirannya tajam, analisanya tajam, orangnya pakai logika banget, ya, dan orangnya itu dominan. Dia bisa meyakinkan pikiran kamu supaya sama pikirannya dengan dia. Di sini ada energi dari divine masculine. Orang ini banyak fokusnya ke masa sekarang atau saat ini. Apa yang sudah terjadi, ya sudah, terjadilah. Apa yang akan terjadi ke depan mungkin lihat nanti. Wow. Orang ini juga pride-nya sangat tinggi, ya. Ini energi dominan, energi pride, harga diri, dominasi, gengsi, ya. Orangnya sifatnya keras, ya. Itu juga kelihatan di sini. Sangat-sangat sifat divine maskulinnya kuat banget di sini, ya. Berhasil, sukses, finansial, ya. Orang ini serba bisa, serba mau tahu, ya. Orang ini ada beberapa juga yang mungkin praktisi ya, di dunia spiritual itu juga ada. Orangnya bisa tahu banyak hal juga, ya. Orangnya manifestasinya kuat, ya. Dan orang ini multi talenta juga bisa, oke. Tapi ini kelihatan banget one man standing tipenya, ya. Orang ini tipenya bertahan, tipenya survival, ya. Orang ini ya, kalau Sora udah bilang ini sifat-sifat yang kelihatannya cuek, survival, ada sisi galak di dalam dirinya dia, gitu ya. Dan orang ini tipenya bertahan. Ya. Di sini orang ini banyak berpikir, banyak merenung, gitu loh ya, banyak mengevaluasi orangnya ya. Sehingga orang ini cukup berpikir panjang terhadap segala sesuatu. Kayak sekarang hubungan sudah diberikan seperti apa, hasilnya seperti apa. Di sini ada 2 kali angka 7. Bisa saja kamu mungkin sudah 7 hari nggak bicara sama dia, sudah 7 minggu nggak bicara sama dia, atau nggak ketemu sama dia, dan sebagainya. Ada sesuatu tentang angka 7. Oke, atau bisa saja kamu tahu kejadian tersebut pada tanggal 7, ya. Oke. Dan kamu tuh ngerasa bahwa sekarang, ya, dia merasa hidupnya hilang arah karena nggak ada target, nggak ada tujuan, dan dia mulai merasa kayak sulit situasi sekarang yang sedang dihadapi sama dia. Ya, dia merasa situasi yang sulit, ya. Dan dia merasa banyak sekali tekanan. Setelah kehilangan kamu tuh dia ngerasa banyak tekanan. Tekanan mungkin dia ngerasa bersalah sama apa yang sudah terjadi. Di sini juga dia merasa bahwa ada under pressure terhadap perasaannya dia ke kamu gitu loh. Yang sesungguhnya dia rasakan ke kamu. Yang sesungguhnya dia rasakan ke kamu saat ini. Dia merasa bahwa dia itu harusnya punya banyak tanggung jawab sama kekecewaan yang udah dia berikan sama kamu.
ya. Orang ini merasa ada penyesalan kenapa dia tidak bertanggung jawab sama perbuatan dia ke kamu, menjaga perasaan kamu, menjaga emosi kamu. Tapi di sini ini juga ada orang yang sedang harus fokus juga sama masalah finansial dia. Ya. Orang ini mulai menyadari kalau dia tuh harusnya bisa menjaga komitmen sama kamu. Ya, apalagi untuk kalian yang masih dalam pernikahan ini atau dalam hubungan yang serius, dia menyadari bahwa dia harusnya bertanggung jawab sama komitmen yang sudah dia buat sama kamu. Atau kalaupun belum dalam serius, orang ini mulai menyadari kayak aku tuh pengen punya komitmen sama kamu. Orang ini sangat merindukan banyak tawa di antara kalian, banyak hal-hal positif yang tadi Sora udah bilang, happiness di antara kalian, gitu loh ya. Dan di sini perasaan bersalah itu terus menghantui, guilty. Tadi kan Sora udah bilang guilty terus menerus. I feel pain, rasa sakit. Dan sekarang dia bingung kan? Nah, sejalan dengan tadi yang Sora udah bilang, bingung sekarang arah tujuan itu mau kemana sebenarnya, gitu loh ya. Arah tujuan tuh mau kemana gitu. Yang dia inginkan sebenarnya, yang dia inginkan. Dia tuh sebenarnya pingin bisa segera ke kamu lagi. Ada sesuatu di dalam diri dia yang pingin dia itu segera ya ke kamu lagi kalau Sora lihat. Ya. Dia pingin menawarkan kembali perasaan dia sama kamu. Ini orang yang nggak ada kamu mumetnya separuh mati, pingin menawarkan kembali komitmen. Tapi di sini juga dia banyak konflik secara personal ya. Oke, banyak konflik ya. Dia merasa bersalah, bingung mulai sama kamu dari mana. Mungkin di sini ada yang sudah mulai kamu menghindari dia, kamu nggak mau ngomong sama dia dan sebagainya, gitu. Orang ini secara jiwa itu terikat sama kamu. Makanya kenapa dia tidak bisa melupakan kamu? Kenapa dia jadinya apa yang dia inginkan ya dia ingin menawarkan perasaan kembali. Tapi di satu sisi dia masih bingung, aku udah bisa belum ya melepaskan kebiasaan aku yang tidak setia tadi, orang ketiga tadi, gitu loh. Aku bisa nggak ya benar-benar berubah? Di sini ada konflik batin dia ke diri dia sendiri, gitu loh. Aku udah siap belum ya? Aku butuh kamu, aku sayang kamu, aku cinta kamu, tapi aku udah bisa belum sama komitmen itu? Kan? Dia menyadari dia banyak mensabotase hal-hal baik di dalam hidupnya dia hancurkan sendiri atas kesalahan dia, itu dia sadari ya. Orang ini benar-benar konflik secara personalnya dalam ya, banyak gitu ya. Konflik secara internal diri dia sendiri dengan dirinya dia, perasaan dia ke kamu ya. Sehingga di sini mulai ada yang namanya chaser ya, proses ngejar pengejar. Di sini ada keinginan dia itu untuk ngejar kamu kembali, gitu loh ya. Karena dia tahu ada unfinished business di antara kalian. Masih banyak yang belum diomongin, masih banyak hal unek-unek yang belum keluar, dan sebagainya. Pokoknya ada yang menggantung yang harus diberesin. Karena banyak hal yang kalian itu masih harus mau dibicarain sama dia, gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Karena banyak hal kalian tuh, pandangan kalian tuh beda ya. Dan dia berharap bisa ada ketemu kata sepakat. Dia pengen komunikasi lagi sama kamu. Gitu loh. Dia pengen komunikasi lagi sama kamu, jelas orang ini pengen komunikasi lagi sama kamu. Jadi apa yang dia inginkan, ngejar kamu, komunikasi lagi sama kamu. Oke. Tapi dia tahu sekarang pilihan itu ada di tangan kamu. Banyak di sini yang dia berada dalam posisi pilihan itu bukan di tangannya dia, pilihan ada di tangannya kamu, gitu loh. Oke. Dia mulai merefleksikan banyak hal ketika dia jauh dari kamu. Bisa lebih mikir, bisa lebih apa ya? Bisa lebih banyak berpikir jernih gitu loh setelah jauh dari kamu. Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? Di sini sebenarnya kamu ada punya keinginan untuk rekonsiliasi lagi sebenarnya kalau yang Sora lihat ya. Tapi di sini kamu takut tersakiti lagi, kamu takut kecewa lagi, kamu takut kasih kesempatan lagi. Itu yang terjadi sekarang gitu loh. Jadi kamu tuh juga kayak ragu-ragu, kamu pingin balik tapi ragu gitu loh. Ketakutan, ada kekhawatiran. Ya. Karena kamu merasa bahwa jiwa kalian terkoneksi, tapi dia banyak banget bawa pembelajaran ke dalam kamu juga sebenarnya ya. Koneksi kalian tuh membawa pembelajaran banyak sama kamu. Ya. Dan kamu merasa bahwa dia tuh udah banyak kerusak kamu. Jadi di sini gini, kamu pengen rekonsiliasi, tapi kamu takut gitu loh. Kamu takut kalau dia akan merusak kamu lagi, akan menyakiti kamu lagi. Oke. Apa yang akan terjadi ke depannya sama kalian? Yang akan terjadi ke depannya sama kalian. Oke.
Oke. Oke. Kalau Sora lihat di sini, ya, kamu masih berbayang-bayang, dia pun masih berbayang-bayang, masih ada periode di sini penuh dengan ketidakpastian, kebingungan ya. Ama benar-benar prioritas sekarang tuh mau ngapain? Apakah prioritas ke relationship, mau balik atau enggak, dan banyak sekali pertimbangannya, ya. Pergerakan bisa ada, tapi memang kalau terburu-buru sekarang itu belum siap secara mental. Jadi gini, kartu Sora cuma bisa bilang bahwa kedepannya itu ya akan masih ada perubahan, masih butuh yang namanya waktu. Di sini faktornya waktu. Ya, segala sesuatu bisa berubah. Ini masih terlalu dini gitu ya. Apa namanya, perasaan kamu masih bisa berubah, perasaan dia juga masih bisa berubah. Jadi daripada terburu-buru, berikan dia waktu dan berikan diri kamu sendiri waktu untuk bisa menyelesaikan sisi terdalam dirinya dia dan kamu sisi terdalam kamu. Karena kamu juga ada kekhawatiran, ada ketakutan gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Jadi perlu dua belah pihak itu menyelesaikan dulu. Kamu pun juga jadi punya trust issue. Kamu selesaikan dulu dengan diri kamu selesaikan, dia selesaikan dengan dirinya. Beri diri kalian masing-masing waktu ya. Ini memang belum bisa cepat. Sekarang masih ada waktu nanti yang segala sesuatu bisa ketika lebih tenang, ketika lebih fokus energinya, baru nanti bisa menentukan masa depan tuh mau seperti apa. Oke? Kalau Sora lihat di sini, karena kalau sekarang belum bisa terbuka, belum jelas ke depannya. Yang pasti orang ini memanifestasikan kamu. Ya, artinya ada keniatan orang ini memanifestasikan kamu. Ada nggak keniatan dia untuk benar-benar berubah? Karma. Orang ini telah menjalankan karma yang telah dia rasakan atas buah dari perbuatannya dia. Jadi kalau kamu tanya, orang ini ada nggak pertimbangan dia buat benar-benar berubah? Ada, karena orang ini sudah merasakan buah karma dari perbuatannya. Orang ini pingin chapter baru sama kamu, ya. Tapi kalau Sora saranin di sini, tidak usah terburu-buru. Biarkan waktu. Kamu nggak usah cari dia, biarkan dia selesain, karena akan ada waktunya dia pun akan mulai komunikasi dan cari kamu. Ya, sih. Akan ada anugerah chapter yang baru kalau seandainya kamu mau coba sama orang ini. Bagus nggak kalau kamu jalanin sama orang ini? Oke. Kamu masih perlu waktu untuk healing. Ya, jadi kalau kamu belum bisa healing, kamu belum bisa jalan sama orang ini atau sama orang siapapun sih sebenarnya, tapi especially sama orang ini, ya. Jadi memang masih butuh waktu dan proses untuk segala sesuatunya balance. Kalau Sora lihat ini energi kalian balik itu kuat banget karena di sini irreversible, tidak bisa digantikan gitu loh. Oke, dan di sini ada tahap baru, ada buah dari karma. Jadi memang kamu ada karma sama dia sehingga ketemu dan sebagainya gitu loh. Oke, semakin kamu menghindar, semakin kamu tidak bisa menggantikan dia di dalam hidup kamu. Jadi healing dulu diri kamu sendiri, fokus dulu sama diri kamu, biarkan semesta dan waktu dari semesta ini yang menentukan masa depan kamu. Ya, kamu manifestasikan yang baik, dia pun manifestasikan. Karena orang ini pun belum selesai sama dirinya sendiri, teman-teman. Ya, tapi kalau Sora di sini akan ke kamu sih, kuat ke kamu. Ya, hanya dia tidak mau bertindak bodoh lagi, foolish lagi, makanya dia masih berproses di sini teman-teman, ya. Tapi dia pingin ada intimate date lagi sama kamu, dekat lagi sama kamu. Jadi udah jelas, chapter baru itu akan datang, tapi tidak sekarang, ya. Karena memang ada proses di sini. Angka 7-nya balik lagi, 7-nya pun kuat. Mungkin ada sesuatu di bulan 7 nanti, 7 bulan dari sekarang, 7 minggu dari sekarang. Kalau Sora bilang nggak 7 minggu, ini butuh proses panjang. Waktunya nggak secepat itu teman-teman. Ya, kamu juga butuh healing atas kecewa yang pernah dia berikan sama kamu. Dia juga butuh healing atas, gini loh, orang yang melukai orang lain adalah orang yang pernah terluka. Itu pasti, ya. Hurts people hurts people hurts, ya. Orang yang sakit akan menyakiti orang lain. Hurts people hurts, ya. Orang yang sakit akan nyakitin orang, itu udah pasti. Jadi orang yang berkhianat ataupun menyakiti itu udah pasti adalah orang yang pernah menyakiti dan mengkhianati. Oke, jadi berikan diri kamu waktu, berikan diri dia waktu. Selesaikan dulu lah shadow masing-masing, ya. Kalau memang jangan kabur, tapi selesaikan dan sembuhkan rasa sakitnya. Oke, Pisces, Aries, Virgo, Pisces lagi, Taurus,
Cancer dan ada Aquarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kalau Sora bilang, ini ada potensi balik lagi soalnya gitu loh. Tapi memang nggak sekarang. Kenapa? Karena ada chapter baru nanti. Memang ada karmik, memang harus ada yang diselesain, apa yang harus sama-sama ya akan sama-sama. Oke. PZ QR W S B V I R T D N I dan E. 1, 2, 3 paus. Dicek ya nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini juga ya. Jangan lupa untuk teman-teman yang kepingin menarik energi positif dalam hidup kamu dengan gelang kupu-kupu ini, berhubung masih ada stok kurang dari 8 dan kalung bunga untuk melepaskan trauma-trauma yang berulang yang sifatnya negatif. Silahkan di Instagram Sora @sora_tarot karena stok terbatas ya. Nanti kalau udah nggak ada baru sedih, baru nyariin karena abis ini udah nggak bisa dipesan lagi. Ini Sora booster dengan energi healing khusus ya. Dan batu rose quartz sendiri sudah membawa energi kesembuhan. Jangan lupa subscribe dan main ke channel kedua di Miss Hana Sora, linknya ada di bawah. Jangan lupa juga personal reading dan yang lainnya, semua link ada di bawah. Terima kasih, bye-bye.